Berbagai pembangunan ekonomi Indonesia yang menggeliat aktif di berbagai sektor mengakibatkan memberikan peningkatan ekonomi yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Namun pesatnya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, perkebunan, maupun kegiatan pengelolaan hasil bumi menjadi dampak negatif yang tidak terelakkan. Dengan berbagai gejala perubahan iklim yang dirasakan masyarakat global, banyak negara turut berkontribusi untuk menekan laju perubahan iklim dunia. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 dan 40% dengan bantuan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengambil langkah inisiatif untuk melakukan upaya mitigasi perubahan iklim dan telah secara sukarela berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% atas upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Untuk menguatkan komitmen tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pun dikukuhkan. Undang-undang ini berisi tentang pengesahan Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RADGRK yang secara nasional telah diluncurkan oleh Bappenas pada akhir 2012. Sektor berbasis lahan merupakan salah satu sektor kunci yang memegang peranan penting dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Deforestasi, alih guna lahan, kebakaran hutan, pengeringan lahan gambut, dan penggunaan pupuk yang mengandung gas metana merupakan contoh nyata bagaimana eksploitasi sektor lahan dilakukan. Usaha bersama merencanakan tata guna lahan dalam kerangka pembangunan rendah emisi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Perencanaan terpadu diharapkan menyumbangkan penurunan emisi paling besar melalui penghindaran deforestasi dan degradasi hutan alam, moratorium, penggunaan lahan gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan restorasi lahan terdegradasi. Dalam upaya mempersiapkan pemerintah daerah untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan rendah emisi, ICRAF, The World Agroforestry Center bersama mitra mengembangkan program Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia dengan dukungan dana dari Danida dan Participatory Monitoring by Civil Society of Land Use Planning for Low Emissions Development Strategies yang didanai oleh Uni Eropa. Di bawah koordinasi Bappenas, program Lamai dan Parsimon beroperasi di tingkat provinsi dan 6 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan dan Papua. Kedua proyek ini adalah bagaimana kita membuat suatu tool, kedua adalah membangun kapasitas, dan ketiga adalah bagaimana mengarus tambahkan ke kebijakan pembangunan yang sudah ada. Selain itu, secara khusus untuk proyek Parsimon, kita mengembangkan indikator dan sistem monitoring evaluasi untuk civil society, di mana mereka akan mampu untuk melakukan monitoring dalam kaitan dengan land use planning di dalam pembangunan rendah emisi. Kedua program tersebut telah memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen penurunan emisi di tingkat kabupaten, sekaligus meningkatkan kapasitas daerah untuk dapat memonitor dan mengevaluasi implementasi aksi mitigasi. Untuk menyukseskan program ini, ICRAF beserta mitra menerapkan 7 langkah strategis dalam kerangka Land Use Planning for Multiple Environmental Services atau disebut LUMENS, yang merupakan penyempurnaan dari Land Use Planning for Low Emission Development Strategies atau LUES. Langkah pertama, kegiatan diawali dengan melakukan pembentukan Pokja Pembangunan Rendah Emisi. Pokja merupakan platform utama dalam kegiatan penguatan kapasitas sekaligus menjadi forum multi pihak yang dapat mendukung proses perencanaan pembangunan rendah emisi berbasis lahan. Langkah kedua, bersama Pokja,
Data-data terkait perencanaan tata guna lahan rendah emisi dikumpulkan melalui kegiatan diskusi para pihak dan pengukuran lapangan. Data yang dikumpulkan berupa cadangan karbon, keanekaragaman hayati, dan hidrologi melalui pengamatan dan pencatatan tanaman dan satwa liar di sekitar lingkungan mereka. Pengukuran tingkat air berdasarkan curah hujan dan mendung, dan identifikasi hewan air sebagai indikator kualitas air. Langkah ketiga, Pokja diberikan pelatihan pemantauan dan evaluasi berbasis masyarakat, penghitungan cadangan karbon, keanekaragaman hayati dan hidrologi. Tujuan dari pelatihan ini adalah penyadartahuan pemangku kepentingan daerah tentang aksi mitigasi, penguatan kapasitas perangkat daerah, dan penyusunan strategi pembangunan rendah emisi di tingkat daerah. Untuk menunjang keberhasilan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan rendah emisi ini, dibutuhkan perangkat kerja yang memudahkan dalam proses teknis. ICRAF telah mengembangkan perangkat lunak yang juga dinamakan Land Use Planning for Multiple Environmental Services atau LUMENS. Pada langkah ini dihasilkan dokumen-dokumen rencana aksi mitigasi yang telah disusun. Langkah keempat, hasil dokumen rencana aksi mitigasi yang telah dihasilkan oleh Pokja di daerah, kemudian dibahas melalui kegiatan konsultasi publik. Tujuannya adalah menghimpun masukan atau kritikan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang telah disusun. Selain itu, konsultasi publik ini diadakan untuk menggalang dukungan para pemimpin daerah untuk merealisasikan pembangunan rendah emisi. Langkah kelima, dengan dukungan pemimpin daerah, proses pengarus utamaan pembangunan rendah emisi ini dapat dilanjutkan ke tahap musyawarah perencanaan pembangunan daerah, lalu disinergikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Kemudian pengalokasian anggaran untuk implementasi kegiatan jangka pendek. Selain itu, pengarus utamaan dilakukan ke tingkat yang lebih tinggi melalui integrasi strategi pembangunan rendah emisi kabupaten ke dalam RADGRK provinsi. Langkah ke-6 dan ke-7, jika kelima langkah strategis berjalan dengan baik, maka pada langkah selanjutnya rencana bisnis dapat disusun. Rencana bisnis dibutuhkan dalam menghitung biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh sebuah aksi mitigasi. Keterlibatan investor, penyandang dana, dan pemerintah pusat sangat diharapkan agar dapat memastikan keberlanjutan pembangunan hijau. Implementasi ini akan ditunjang dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang perlu dikembangkan, sehingga capaian dari hasil pembangunan dapat diukur tidak hanya dari sisi pembangunannya saja, tetapi juga kontribusinya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pokja dengan pendampingan ICRAF dan Mitra membangun sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Diharapkan sistem ini dapat berkelanjutan di daerah-daerah lain dan menopang sistem pemantauan evaluasi dan pelaporan nasional. Selama 4 tahun program Lamai dan Parsimon berjalan, beberapa pencapaian telah dihasilkan. Beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan program adalah data yang akurat dan terintegrasi merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan hijau. Untuk itu, kebijakan One Map and One Data Policy perlu segera diwujudkan. Hal penting lainnya, model perencanaan pembangunan hijau dengan keterlibatan para pihak membutuhkan pengakuan legalitas di Indonesia. Selain itu, payung hukum dalam penyusunan rencana aksi mitigasi di daerah juga sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan isu pembangunan hijau sekaligus menjadi pedoman dalam upaya menyelaraskan rencana aksi di tingkat provinsi. Keberhasilan pembangunan hijau di Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk seluruh konteks daerah. Sinergi berjenjang mulai dari tingkat nasional lalu turun ke tingkat lokal sangat diharapkan. Kebijakan daerah yang dihasilkan dari proses yang inklusif, integratif, dan berbasiskan informasi ataupun data serta didukung komitmen bersama dalam mengimplementasikannya merupakan kunci kesuksesan tercapainya tujuan pembangunan hijau berkelanjutan. Kami menilai bahwa anggota Pokja, tim Pokja ini sangat solid dan cukup intens di dalam berkolaborasi menghasilkan aksi-aksi mitigasi sebagai satu
pilihan nantinya bagi pemerintah daerah, terutama kami Bapeda, untuk menentukan arah dan kebijakan serta program kegiatan yang akan didukung dari penganggaran baik dari pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat. Lumen bagus sekali karena yang pertama memudahkan kita untuk penghitungannya karena Lumen sudah dapat menghitung sendiri. Pelatihan Lumen memang sangat membantu sekali, terutama kita baru diajarkan cara menghitung emisi, bagaimana merencanakan aksi-aksi mitigasi. Itu yang sebenarnya kita butuhkan. Dengan menggunakan Lumen jauh lebih cepat kami mendapatkan laporan, terus lebih terperinci sehingga kami bisa mengetahui dengan cepat dampak-dampak apa yang terjadi di sektor-sektor yang khususnya di sektor-sektor lahan yang berimplikasi terhadap perubahan lingkungan tersebut. Hijau Indonesiaku, hijau negeriku. Hijau Indonesiaku, hijau duniaku.